Nggak denger ya katanya ya. Semoga hujannya agak reda ya, biar lebih jelas suara anak. Saya anak ulangi ya. Kalau di dalam bahasa Indonesia kita menerjemahkannya, kalau alif lam al ta'rif ini ya, alif lam al ta'rif kita bisa menerjemahkannya dengan tambahkan si, sang, ya tersebut, ini atau itu, ya. Laki-laki ini, laki-laki itu, laki-laki tersebut, ya. Sang singa, si singa. Adapun kalau dalam bahasa Inggris itu lebih simpel, cukup tambahkan the, ya, tambahkan the. Kemudian kita kembali ke naat. Ja'a ar-rajulu al-muhaddabu. Al-muhaddabu di sini dia menjadi sifat. Sifat dalam bahasa Arab disebut sebagai na'at. Ya, telah datang laki-laki tersebut, ya, yang sopan. Al-muhaddabu dia adalah na'at dari ar-rajulu. Ya, tadi kita katakan na'at itu termasuk tabi', ya. Na'at itu termasuk tabi', ya. Masih ingat ya tadi ya? Tabi' atau pengikut. Disebut sebagai tabi' karena dia mengikuti i'rab isim sebelumnya. Ya, di sini isim sebelumnya adalah ar-rajulu. Kita lihat ya. Di sini rofa dengan domah, di sini dengan domah juga rofa. Ya. Kemudian kalau kita perhatikan lagi, ya kenapa ini disebut dengan naat atau sifat dan syaratnya apa? Ya, diperhatikan ar-rajulu dia adalah mudzakkar, ya mudzakkar. Kemudian al-muhaddabu ya dia juga mudzakkar, mudzakkar ya. Kemudian lagi selain mudzakkar di sisi lain dia adalah jumlahnya satu. Ini juga jumlahnya satu atau mufrad. Ya, ini mudzakkar, ini mudzakkar. Dari sisi jumlah, ini mufrad, ini juga mufrad. Kemudian dari segi ta'yin atau kejelasannya, ya, ini ada alif lamnya atau ma'rifat dengan alif lam, ini juga ma'rifat dengan alif lam. Jadi tadi ada 3 hal, ya. Anak tulis di sini, diperhatikan. Ja'a ar-rajulu, ya, al-muhadzabu. Nah, di sini dia adalah fi'il madhi, i'rabnya fi'lu madin mabniyun ala fathi. Ya, li'annahu lam yattasil bihi syai'un. Ya, ana tulis biar kalian paham. Ja'a i'rabnya fi'lun madin mabniyun alal fathi li'annahu lam yattasil bihi syai'un. Dia adalah fi'il madhi. Diperhatikan fi'lun madin, fi'il yang madhi. Diperhatikan di sini fi'lun, kenapa di sini madin? Karena kata madin ini adalah isim manqus, ya, dia adalah isim manqus. Ingat ya, isim manqus? Ingat apa lupa? Ya, isim manqus jika tidak ada alif lamnya, jika dibuang alif lamnya, maka dibuang pula ya-nya. Ya, isim manqus jika dibuang alif lamnya, maka dibuang pula ya-nya.
Ya, seharusnya kalau ada alif lamnya maka menjadi al-fi'lu al-madhi. Ya, kalau ada alif lamnya dia sebenarnya adalah tulisannya seperti ini ya. Al-fi'lu al-madhi. Ya, ada yaknya gini. Namun, ya, karena alif lamnya dibuang, maka menjadi madin. Ya, menjadi madin. Al-madiyu menjadi madin. Ya. Madin di sini bukan berarti dia jet, ya, dia tetap rofa. Adapun pembahasan selanjutnya insya Allah di tingkat yang lebih tinggi lagi, ya. Kemudian di sini ini bukan pembahasan utama ya. Pembahasan utama kita ini ya fi'lu madin mabniyun 'alal fathi li'annahu lam yattasil bihi syai'un. Lam yattasil tidak bersambung bihi dengannya yaitu dengan fi'il madhi tersebut syai'un. Syai'un di sini ya adalah alif ya fa'il alif isnain wawu jamaah kemudian nun niswah. Karena ketika dia hum ja'u ya domir hum dia menjadi ja'u ya ja'u jadi ja'u maka dia tidak mabni lagi fathahnya. Masuk kasa tolong dipastikan ya. Sudah? Saya dimatikan dulu Mas. Ya. Kita lanjutkan ya. Afan itu. Udah? Udah mati belum? Ya. Anak ulangi tadi ya. Ja'a di sini dia mabni dengan fathah ya karena dia tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Sesuatu apapun di sini maksudnya adalah alif isnain, wawu jamaah dan nun niswah. Ya. Kalian sudah pasti tahu ya, tasrifan ja'u secara menurun ya. Huwa ja'a, huma ja'a, hum ja'u. Nah, ketika hum ja'u maka dia nanti mabninya dengan domah. Paham ya di sini ya? Namun karena di sini tidak bersambung dengan salah satunya ini, maka dia mabninya dengan fathah. Paham kan? Paham insya Allah ya. Jadi ja'a di sini dia mabni ya dengan fathah karena tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Tidak bersambung dengan alif, tidak bersambung dengan wawu jamaah ya, tidak bersambung dengan ya mukhatabah juga, ya, tidak bersambung dengan apapun. Baik. Kemudian ar-rajulu, ya, ar-rajulu dia menjadi fa'il. Fa'ilun marfu'un bidammah li'annahu isim mufrad. Ya, li'annahu isim mufrad. Di situ kita tambahkan li'annahu isim mufrad. Ana cek di nahwu wadih ya jilid 3 itu kalian sudah dikenalkan li'annahu isim mufrad. Ya, kemudian li'annahu jamak mudzakkar salim ya seperti itu. Jadi mulai sekarang kita berlatih meninggalkan wa alamatu rafihi dhammah dhahirah fi akhirih. Kenapa? Karena semua i'rab itu memang mempelajari harokat akhir. Ya, harokat akhir. Jadi ketika kalian sudah tahu mufrad, musanna, jamak, mudzakkar itu tidak perlu ditambahkan fi akhirih. Ya, karena memang tujuan i'rab itu mengetahui harokat huruf terakhirnya, bukan huruf di tengah-tengahnya. Kalau huruf di tengah-tengahnya, harokat tengah-tengahnya di sini ya, itu kita memakainya ilmu tasrif. Ya kan? Kita memakainya ilmu tasrif. Adapun nahwu memang tujuannya itu untuk mempelajari harokat akhir. Karena itulah ketika kita ingin membaca sebuah kitab, maka kita butuh dua ilmu, yaitu ilmu tasrif untuk mempelajari harokat di tengah-tengah ini, dan yang kedua ilmu nahwu untuk mempelajari harokat terakhir, huruf terakhir ini apa. Paham kan? Insya Allah.
Kemudian al-muhadzab ini kita belum tahu harokatnya ya. Misalkan seperti itu, maka kita harus mencari tahu. Cari taunya bagaimana? Caranya kita perhatikan. Al-muhadzab ada alif lamnya, ada alif lamnya. Ya, ini satu. Ya. Kemudian ini mudzakkar, ini juga mudzakkar. Hal yang kedua. Kemudian hal yang ketiga, ya, ini mufrad, ini juga mufrad. Jika ada isim yang bersebelahan seperti ini, kemudian dia itu memenuhi 3 syarat tadi, ya, sama dalam hal 3 tadi, maka dia disebut sebagai na'at atau sifat. Anak ulangi, ya, di sini anak tuliskan biar lebih paham ya. 3 hal tadi adalah yang pertama dalam sisi ta'yin. Ta'yin itu kejelasan ya. Ta'yin itu kejelasan. Ta'yin di sini kita mengenal ada ma'rifat ya, ada nakirah ya. Kemudian yang kedua dari sisi adat jumlah ya. Jumlah itu kalian mengenal 3 yaitu mufrad, musanna ya, jumlah 2 atau jamak. Ya. Dan jamak ini kalian juga mengenal 3 yaitu jamak mudzakkar salim, ya, jamak mudzakkar salim, jamak muannas, ya, kemudian jamak taksir. Ya, jamak taksir. Kemudian hal yang ketiga yang harus bersesuaian, harus sama, ya, itu adalah dalam hal nau. Nau itu adalah jenis. Kalian mengenal 2, yaitu mudzakkar ya dan muannas. Ya. Dalam bahasa Arab kita tidak mengenal istilah abu-abu. Ya, cuma ada 2. Ya, anta mudzakkar atau anti muannas. Tidak ada abu-abu di sini. Ya, jadi abu-abu ini sangat tertolak dalam bahasa Arab. Baik. Kemudian kita kembali lagi ke ja'u tadi. Ja'a ya. Ja'a ar-rajulu al-muhadzab. Kita harus paham dulu ya ini ya, baru nanti ke contoh-contoh yang lainnya. Ya. Ini diperhatikan ar-rajulu ya, dari segi ta'yinnya. Oh, dia makrifat. Ya, ini ya, makrifat dengan alif lam. Al-muhadzab dia makrifat juga dengan alif lam. Kemudian dari segi adat ya, kita lihat dia itu mufrad, musanna atau jamak. Oh, dia mufrad. Ya. Maka al-muhadzab di sini juga harus mufrad. Kemudian yang ketiga dia mudzakkar, ini juga mudzakkar. Maka fix ya, ini adalah naat. Kalau naat maka dia harus bersesuaian dalam hal i'rab. Kalau di sini rofa ar-rajulu, maka di sini juga harus rofa. Nah, kita sekarang udah tahu harokat al-muhadzab yaitu dhammah. Kenapa dia rofaknya dengan dhammah? Karena dia adalah isim mufrad. Beda lagi kalau isimnya adalah ini ya, musanna, jumlah 2. Maka jaa ar-rajulani ya, al-muhadzabani. Ya, al-muhadzabani. Diperhatikan di sini makrifat, makrifat. Kemudian di sini jumlahnya 2 atau musanna. Maka di sini juga jumlahnya 2. Ya, musanna. Kemudian hal yang ketiga, nau. Ini ar-rajulani dia mudzakkar. Maka di sini juga harus mudzakkar. Paham ya? Coba sekarang kalau ini dibikin menjadi jamak. Siapa ini ya? Kalau dibikin menjadi jamak. Coba Mas Harun, siap? Mas Harun? Menjadi apa? Insya Allah. Oh ya, tafadhol. Kalimatnya menjadi gimana? Ja'a ar-rajul ar-rajulun.
Jamak dari ar-rajul apa? Rijalun. Ya, rijal ya. Berarti ja'a, Pakai alif lam dong. iya kasih alif lam. Boleh ya sebenarnya Jaa. kalian mencoba tanpa alif lam juga boleh, tapi nanti naatnya juga harus tanpa alif lam ya. Terus ja'a, Jaa ar-rijalu ah, al-muhadzibuna. al muhadzibuna thayyib barakallahu fik. Kemudian ini eh, silahkan siapa tadi namaku Ahmad siapa tadi belum hafal nih. Oh Bian ya, Masya Allah. Yuk Mas Bian, silahkan. Mau bertanya atau mau ngasih contoh? Mas Bian? Gimana? Ayo Mas Bian. Ya, tafadhol Mas Bian. Mau menjawab atau ngasih contoh ini, Mas Bian? Atau mau bertanya? Baik, kita lanjut dulu ya. Nanti gantian menjawabnya. Nah, sekarang kalau kita jadikan mu'annas ya. Mu'annas, musanna. Mu'annas itu berarti perempuan. Kemudian musanna berarti jumlahnya dua. Bentuk mu'annas dari ar-rajul kita bisa seperti al-bintu ya. Al-bintu. Ada yang bisa ngasih contoh? Musanna, mu'annas atau mu'annas musanna. Jangan lupa kalau fa'ilnya mu'annas maka fi'ilnya ditambahkan ta taknis ya. Ayo Mas Bian coba Mas Bian tadi udah tunjuk jari. Dibikin menjadi musanna mu'annas. Jumlah dua untuk mu'annas. Mas Bian maujud? Wujud. Ya. Ja'at at-talibatan as-solihatani. Aso lihatan. Lihatani. Ya, toye barakallahu fiik ya, mumtaz. Ada lagi yang lain? Contoh yang beda ya. Pokoknya failnya adalah muannas, kemudian jumlahnya dua. Ada lagi? Mana sebut aja kalau gitu ya. Kurang jelas, Masya Allah. Ini sekarang suara anak udah jelas belum? Mas Ano, yuk. Mas Ano, bisa ngasih contoh Mas Ano? Biar nggak ngantuk. Ayo. Mas Ano, Contoh apa, Om? contoh bikin kalimat ya seperti ini. Ya, fa'il, kemudian ada naatnya, ada sifatnya. Ya, fa'ilnya itu jumlahnya dua, tapi perempuan, mu'anas. Jangan lupa fiilnya ditambahkan tak taknis atau taun sakinatun. Bisa? Ayo, Nggak tahu. coba ayo. Jangan bilang nggak tahu, insya Allah tahu ya. Bisa pakai fiil ja'a juga. Berarti ja'at apa? Failnya apa? Jaat, jaat, eh, Failnya nggak maunya tahu. apa? Murid perempuan atau anak perempuan?
Ja'at at-tolibat. Tolibat apa at-tolibatan? Jumlah 2. At-tolibat. At-tolibat, At-tolibat. at-tolibatu, gitu. At-tolibat. Ya. At-tolibatu itu ditinjau dari jumlahnya berapa? 1 orang. 1 orang. Kalau 1 orang berarti at-tolibatu, gitu ya. At-tolibatu, Tolibat. ya. Banyak pendek. Tapi kalau musanna atau Tolibatu. atau Tolibat. li bata ni, ya, tambahkan alif nun, ya, atau ya nun kalau nasab, ya. Kalau jamak maka menjadi atau libat, ya, panjang mbaknya. Ya, kita harus latihan kalau pendek kita baca pendek, kalau panjang kita baca panjang, ya, biar sesuai dengan tulisannya. Berarti itu tadi yang dipilih Mas Ano yang mana nih? Yang A, B, C? Yang mana? Yang at-tolibatu. Yang pertama. Yang ini. Ya, Ya. Ja'at. Terus atau libatu. Ja'at at-tolibatu. Terus gimana? Tolibatu Al-jamilat. Ayo, Al-jamilat. pendek, panjang-panjang. Al-jamilat atau al-jamilah atau gimana? Al-jamilah. Al-jami, Al-jamilah. gini? Lah. Gini benar? Ya. Nah, kalau gitu, Ya. mimnya yang panjang ya. Al-jamilatu. Ya, ini untuk mufrad ya. Ini untuk mufrad. Muannas. Ya. Kalau musanna ya jumlah 2 berarti at-tolibatani al-jamilatani, ya, telah datang 2 orang murid perempuan yang keduanya cantik atau yang cantik. Kemudian ya contohnya udah gini aja dulu, kita akan mengi'rab ini al-jamilatu, atau kalau dalam contoh tadi al-muhadzab, ya, bisa kalian fathah, bisa kalian kasroh ya tadi ya. Al-jamilatu di sini i'rabnya adalah na'tun haqiqiyun, ya, tidak perlu hakiki juga nggak apa-apa, tapi nanti akan ada dua macam naat ya, hakiki sama sababi, maka kita bedakan di sini na'tun hakikiyun, ya. Kemudian marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammah li'annahu isim mufrad, ya. Kalau contohnya tadi siapa, Mas Harun atau Mas Bian tadi ya, at-tolibatani as-solihatani, ya, as-solihatani, maka di sini dia i'rabnya adalah naat hakiki marfu'un bi alif, ya, marfu'nya dengan alif li'annahu isim musanna, karena dia jumlahnya 2 dari isim musanna, ya, bukan dari isim mufrad. Misalkan lagi nanti ya, as-solihat, ya, as-solihat. Ja'at, ya, ja'at at-tolibatu as-solihatu, ya. Jumlahnya jamak, maka as-solihatu dia adalah naat hakiki marfu'un bi dhammah li'annahu jamak muannas salim. Jadi kalian harus hafal ya alamat-alamat rofa'nya isim-isim, ya, isim mufrad, ya, dia rofa'nya dengan apa, nasabnya dengan apa, ya, kemudian jarnya dengan apa, ya. Jika kalian belum ada alamat-alamatnya, nanti bisa minta PDF-nya ke Ana ya, yang belum tahu alamat-alamat apa namanya dari isim mufrad sampai jamak taksir itu tadi. Insya Allah Ana ada ya catatannya. Kemudian ini ya, kita kembali ke sini. Ya, ini yang naat hakiki. Apa itu naat hakiki?
yang sifatnya itu mensifati isim sebelumnya. Ya, yang sifatnya ini mensifati isim sebelumnya. Yang kedua di sini, yang sebelahnya ja'a ar-rajulu, ya, al-muhadzibu atau al-muhaddabu, ya, akhuhu, maka di sini sama-sama menjadi naat, al-muhadzabnya menjadi naat. Kalau di sini naat hakiki, kalau di sini naat sababi. Nah, sebelum kita beralih ke naat sababi, ya, Ana ingin tahu kalian tuh sudah paham soal naat hakiki ini apa belum? Yang belum paham silahkan bertanya sebelum waktunya habis. Insya Allah kita lanjutkan nanti sekitar jam 5 ya berarti ya. Semoga bisa berkumpul sebelum jam 5 ya. Ada pertanyaan? Kalau belum paham jangan diem aja ya. Tanya, nggak apa-apa. Atau Ana kasih pertanyaan biar tahu Ana, antum itu paham atau belum? Ya, coba Gozi. Ada Gozi ya? Ya, coba Gozi. Ya, ini ya, contoh yang kedua. Hadarati sayyidatu al-aqilah. Ya, coba di i'rab al-aqilah. Suara Ana jelas nggak? Bisa diulangi, Om? Ya. Di i'rab al-aqilatu ya nomor 2 di bagian pertama ini ya. Hadarat as-sayyidatu al-aqilatu. Al-aqilah i'rabnya apa? Atau Na'tun hakiki, Om. naat? Coba disambung. Na'tun sebetulnya ya, i'rab itu kalau kalian tidak bisa pakai bahasa Arab, bisa pakai bahasa Indonesia. Yang penting paham ya. Al-aqilah, i'rabnya apa? I'rab isim ada 3, rofa, nasab, jer. Maka dia adalah rofa. Ya, kenapa dia rofa? Karena dia menjadi naat. Naat apa? Naat hakiki. Ya. Kemudian alamat rofanya apa? Yaitu dengan dhammah. Kenapa dengan dhammah? Karena dia adalah isim mufrad. Ya, begitu caranya kalau i'rab dalam bahasa Indonesia. Coba Gozi diulangi. Al-aqilah i'rabnya. Ini bentar lagi mati ya. Nanti kalian coba i'rab ini ya. Ya, kalian semuanya ya yang hadir nomor 2, 3, 4 ya dikirim lewat chat WA ya. Karena waktunya udah habis. Insya Allah kita sambung lagi nanti di jam 5. Ya, insya Allah. Tayyib, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.